Dina adalah seorang klin kelas 12 SMA yang berumur 18 tahun, di mana ia sedang sibuk menyiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Akan tetapi, Dina mendapat paksaan dari orang tuanya. Ketika memilih program studi untuk perkuliahannya, orang tuanya selalu memaksa Dina untuk memilih jurusan keguruan, karena untuk meneruskan karir keluarganya. Namun, Dina tetap teguh akan pilihannya sendiri, yaitu program studi DKV. Dina selalu mendapat tekanan dan paksaan dari orang tua dan keluarganya, sehingga ia tertekan dan menyebabkan stres. Bahkan Dina menjadi sering mengurung dirinya di kamar. Siang. Ada yang bisa dibantu? Aku mau konseling, Kak. Oh, mau konseling. Yang pertama isi pendaftaran dulu ya. Oh ya. Iya, di sini. Selanjutnya tunggu di waiting room sebelah sana ya. Oh ya. Makasih Kak. Permisi, Dina dengan Kak Dina. Benar. Mari saya antar ke ruangan konseling. Iya, boleh. Permisi. Iya. Selamat datang, silakan masuk. Mari duduk. Terima kasih. Iya. Tadi kesini sama siapa Kak? Kebetulan aku sendiri sih Kak. Oh iya, naik motor sendiri. Iya. Oh, naik motor sendiri. Tapi kelihatannya cuacanya panas ya? Iya, hari ini panas banget. Benar, tunggu dulu ya, saya ambilin minum. Iya. Silakan bisa dinikmati dulu minumannya. Atas nama Dina ya? Iya, betul. Lebih nyaman dipanggil Mbak, Kak atau Dina aja? Panggil Dina aja. Baik, Dina. Sekarang umur 18 ya? Betul. Berarti kalau nggak salah SMA kelas 12. Iya. Kelas 12 tuh lagi nyiapin ujian sekolah, ujian masuk kampus gitu ya, lagi sibuk-sibuknya. Iya. Ini SMA-nya di mana? Di SMA 21. SMA 21 Sleman? Betul. Oh, itu keponakan saya ada yang sekolah di situ. Ini Dina asli Sleman, betul? Iya, betul. Slemannya mana? Di daerah Depok. Oh, Depok, iya. Jadi akhir-akhir ini lagi nyiapin buat ujian-ujian, belajar tiap hari gitu ya. Ikut les apa enggak? Ikut Kak. Ikut juga. Setiap hari apa? Setiap hari Senin sama Kamis. Wah, berarti padat banget ya. Iya. Di sekolah juga pulangnya jam berapa tuh? Pulangnya biasanya tuh kalau ada ekstrakurikuler itu jam 5 itu pulang. Kalau hari-hari biasa itu jam 3 aja udah pulang. Oh iya, berarti padat banget ya. Iya. Ngomong-ngomong, Dina duduknya udah nyaman? Silakan boleh dinyamankan dulu. Udah, Kak. Baik. Kalau boleh tahu, Dina dari mana ya tahu layanan konseling ini? Kemarin aku cari-cari di Instagram sih Kak, terus nemu lembaga ini. Oh, dari Instagram. Iya. Sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Kalau konseling sih aku baru pertama ini Kak. Baru pertama ya? Ya, baik. Jadi saya Bila, konselor profesional dari LDPK Bina Asih. Jadi konseling ini itu di sini saya akan membantu proses penyelesaian permasalahan Dina. Dan Dina sebagai klien. Jadi sebagai konselor saya akan membimbing dan membantu proses penyelesaian masalah Dina. Baik, sekarang masuk ke bagian kontrak ya. Jadi untuk satu kali pertemuan berdurasi 40 menit itu menurut Dina sendiri apakah terlalu lama ataukah tidak? Cukup sih Kak. Oke,
Oke, untuk pembayaran nanti Dina dapat melakukan pembayaran di akhir sesi di bagian pembayaran. Untuk tarif sendiri satu kali sesi 40 menit 50.000, dan apabila Dina ingin mengambil satu paket sejumlah 3 sesi itu seharga 150.000. Apakah itu terlalu memberatkan atau tidak? Enggak sih Kak. Oke, jadi beberapa bagian sudah disampaikan tadi. Selanjutnya, sebelum mulai ke tahap konseling, saya akan menyampaikan janji konselor kepada Dina selaku klien saya. Apakah Dina bersedia untuk mendengarkan? Iya Kak, silakan aja. Oke, saya Bila selaku konselor berjanji akan menerima, menjaga, dan merahasiakan segala informasi yang Dina sampaikan kepada saya dan untuk saya sendiri, dan tidak untuk saya bagikan kepada siapapun. Apakah dapat dipahami? Iya, bisa Kak. Apakah sampai di sini Dina masih ada yang bingung bisa ditanyakan? Aku rasa cukup sih Kak, paham. Ya, karena Dina sudah merasa cukup, jadi selanjutnya bagian Dina ya. Jadi ada angin apa nih sehingga Dina datang kemari menemui saya untuk melakukan konselor? Bisa langsung disampaikan? Akhir-akhir ini aku ngerasa kayak tertekan, stres gitu Kak. Soalnya ya di sini posisi aku kelas 12 kan, terus banyak ujian yang aku jalanin kayak ujian sekolah, ujian seleksi masuk kampus, dan aku sekarang lagi komunikasi aku sama orang tua tuh gak baik. Soalnya orang tua aku maksa aku buat ambil jurusan yang mereka mau, sedangkan aku nggak cocok sama jurusan itu. Aku punya pilihan sendiri, jadi aku sering cekcok sama orang tua, akhirnya sampai bikin aku stres, tertekan. Jadi untuk bentuk stresnya, kalau tahu seperti apa yang sekarang Dina rasain? Kadang aku bisa sampai ini sih Kak, mengurung diri. Sejak kapan kamu mulai mengurung diri di kamar? Kalau untuk mengurung diri sih, seingat aku sejak awal kelas 12 Kak. Jadi di situ orang tua aku udah mulai nyuruh aku buat ambil jurusan yang mereka mau. Jurusannya keguruan Kak. Soalnya orang tua aku kan latar belakangnya guru, saudara-saudaraku juga kakak-kakakku, sampai kakek pun juga guru. Jadi ayah aku tuh ingin mempertahankan tradisi gitu, biar ya setidaknya sama lah kayak pendahulu-pendahulu kamu, sama kayak bapak kamu, sama kayak kakek kamu jadi guru. Tapi aku nggak pengen gitu Kak, aku nggak suka banget sama jurusan keguruan. Aku ada minat yang lain Kak. Kamu minatnya di jurusan apa? Aku DKV, desain komunikasi visual. Nah, tapi orang tua aku malah menolak dengan mentah-mentah, sampai bahkan dibentak gitu, kayak apaan jurusan DKV bakal jadi apa? Kalau guru kan udah jelas-jelas nanti jadi profesinya jadi guru gitu kan. Nah, pas itu aku tetap kekeh Kak, pengen ambil di kafe. Ya gimana, soalnya kalau kuliah kita nggak suka, kita nggak ada passion di situ kan, jadi nggak enjoy. Tapi orang tua aku nggak ngertiin aku Kak. Tapi kamu ini nggak mencoba menjelaskan kepada orang tua kamu gimana nanti jurusannya apa, ini profesinya nantinya jadi apa? Itu kamu mencoba belum memberikan pengertian kepada orang tua kamu kalau jurusan kamu itu nanti prospek kerjanya itu seperti apa? Jadi biar orang tua kamu tuh tahu dan bisa mendukung kamu untuk mengambil jurusan itu.
Kalau aku jelasin ke ortu tentang itu semua, udah Kak, sering banget dari awal aku milih jurusan itu, udah langsung aku kasih alasan yang logis. Udah aku kasih perbandingan lah antara DKV sama keguruan tuh kayak gimana. Terus udah aku jelasin nanti bakalan kedepannya tuh jadi profesi kayak gini-gini, prospeknya kayak gini, sama kalau aku setelah riset itu ya penghasilan desainer, kalau di kafe kan jadinya desainer kayak gitu, desain grafis itu, sama keguruan jadi guru itu gajinya lebih banyak kan yang desain grafis Kak. Tapi tetap aja orang tua aku tuh bilang kalau kamu jadi desainer itu cuman manfaatnya buat kamu doang, kalau guru kan bisa bermanfaat bagi banyak orang tuh, bagi murid-murid kayak gitu. Tetap aja aku digituin Kak, setiap aku kasih penjelasan ke mereka, sampai-sampai aku tuh hampir apa ya istilahnya, hampir nyerah tuh aku pas lagi ujian tengah semester. Aku nggak fokus Kak, ujian tengah semester udah nilaiku udah turun, padahal aku targetnya tuh kan SNM ya, itu harus nilainya bisa bertahan. Sedangkan pas kemarin aja nilai aku turun. Terus pas orang tua aku tahu kalau nilai aku turun, tambah dimarahin Kak. Terus kayak ya gimana, orang aku maunya ambil DKV, tapi aku tetap dimarahin. Udah dimarahin gara-gara ambil jurusan itu sama nilainya turun. Berarti ini ya, orang tua kamu mau yang seudah jadinya itu, jadi kalau jadi guru nanti udah prospeknya tuh udah bener-bener mapan, istilahnya kayak mapan gitu ya, jadi nggak perlu yang mikirin lagi. Soalnya kan kita zamannya tuh beda Kak. Mereka mikirnya sama kayak mereka dulu, zaman dulu mereka jadi guru terus karirnya udah pasti. Mereka mikirnya jadi desain grafis karirnya nggak pasti, Nggak terlalu terkenal gitu ya, mikirnya nanti untuk kedepannya itu nggak sesuai sama Oh iya, sebelumnya kamu kan pengen ngambil jurusan DKV tadi ya? Iya, Dan kakak-kakak kamu tuh semuanya ngambil jurusan keguruan kan? betul. Kamu pernah nanya nggak sih ke kakak kamu tentang pendapat gitu? Kalau aku mau ngambil DKV, kakak kamu tuh responnya gimana? Pernah nanya nggak kayak gitu? Kakak aku jujur ya, gitu. Mereka tuh kan kakak aku ada 2 dan kebetulan dua-duanya juga keguruan. Sempet aku cerita ke mereka, tapi mereka ada di pihak orang tua aku, alias tetap mendukung pilihan orang tua aku dan ikut nasehatin aku kalau DKV itu prospeknya kayak gini, mending aku tetap ambil keguruan gitu. Terus aku udah bingung banget, komunikasi sama keluarga aku juga gimana ya, satu keluarga tuh semuanya keguruan Kak. Terus ya mereka tau lah ya gimana di keguruan itu, jadi akhirnya mereka tetap maksain aku buat ambil prodi keguruan kayak gitu. Kayak tadi kamu kan juga bilang kamu tuh murung kan, terus abis itu stres dan tertekan karena kamu secara nggak langsung ditujuin untuk ngambil jurusan perguruan. Terus kamu ada teman dekat gitu nggak sih? Atau biasanya kamu cerita masalah ini ke siapa? Selama ini aku pendem cerita ini sendiri sih Kak. Soalnya aku di sekolah kurang bisa kurang ada teman deket lah. Jadi ya aku seringnya sendiri di kelas. Apalagi untuk cerita masalah, aku belum pernah cerita masalah ini ke siapapun. Terus aku ya kepikiran ke konseling sih, soalnya aku ngerasa di diriku ini udah dampaknya parah banget dari pemendaman cerita itu. Oh ya, aku mau nanya sebelumnya, minat kamu di DKV kan? Kamu ini sebelumnya udah konsultasi belum ya ke guru BK kamu di sekolah untuk pengambilan jurusan kamu ini? Waktu awal kelas 12 tuh ada kayak
pendataan gitu Kak, buat anak-anak kelas 12, mereka minatnya di mana, terus bakatnya di mana, kayak semacam tes sederhana gitulah buat memetakan jurusan. Dan ternyata hasilnya tuh aku emang cocok di DKV, dan kata guru BK aku, ya udah coba daftar di DKV, disiapin apa aja yang perlu buat daftar DKV gitu. Nah, dari hasil konseling kamu itu ke guru BK, kamu kasih tahu nggak sih ke orang tua kamu, oh dia itu ternyata aku cocok loh di DKV dengan pertimbangan yang kayak gini ininya. Jadi itu membuat orang kamu juga percaya gitu loh dengan tujuan kamu masuk DKV itu emang benar gitu. Dan coba bilang. Iya, aku udah coba bilang. Jadi pas aku bilang ke orang tua aku pengen ambil DKV, itu aku juga udah menyertakan yang hasil tes kemarin Kak, buat penguat gitu loh. Tapi ya tetap aja orang tua aku kekeh nyuruh aku ambil perguruan. Aku juga bingung, padahal kan udah jelas tuh di hasil tesnya, udah jelas aku minat dan bakatnya kemana. Cuman ya orang tua aku gara-gara nggak tahu ya kenapa kok nggak bisa ini biarin anaknya buat ambil apa yang dia mau dan dia bisa gitu, tetap disuruh ambil perguruan, padahal aku udah bener-bener nggak minat Kak. Sampai-sampai aku tuh kemarin banyak pikiran kan ya gara-gara itu, terus nyiapin SBM sama kalau di kafe kan ada yang portofolio gambar tuh. Itu kan aku juga harus nyiapin jauh-jauh hari Kak. Nah ditambah itu juga, terus aku sampai banyak pikiran sampai lambung aku kena, terus aku tipes Kak. Itu respon orang tua kamu gimana pas kamu kepikiran itu? Kan pasti ini ya, orang tua kamu khawatir, terus gimana itu respon orang tua kamu gitu itu? Ya pas aku tipes ya, orang tua aku awalnya ya masih kayak ya dirawat dulu, tapi di situ tetap aja Kak kembali memaksaku untuk ambil perguruan. Pokoknya udahlah, emang aku dari kecil tuh kayak gitu Kak, apa-apa dipaksa. Aku ambil SMA ini aja dipaksa juga harus masuk SMA sini. Lalu aku dulu punya pilihan, makanya pas di kuliah ini aku ingin benar-benar ngejalanin apa yang aku mau, apa yang benar-benar pilihan aku gitu. Pasti kamu di sini bingung banget ya harus ngambil jalan keluar yang mana. Oh iya, aku mau nanya balik lagi, di sini sekarang komunikasi kamu sama keluarga kamu itu gimana? Apakah agak merenggang atau gimana? Kalau sama orang tua ya Kak, pastinya aku udah jarang banget sih kayak cerita-cerita keseharian aku. Gara-gara ya aku sering dimarahin soalnya aku membangkang pilihan mereka, terus aku jadi kayak males aja gitu cerita-cerita keseharian di sekolah, cerita-cerita masalah. Dan orang tua aku pun kayak lama-lama juga udah gak peduliin aku, udah gak pernah nanyain duluan apa. Dan mereka lama-lama kesel soalnya aku jadi membangkang kayak gini, jadi gak nurut kayak gini. Juga gak tahu. Oh, berarti Kak, semenjak masalah ini komunikasi kamu dengan keluarga kamu bisa dianggap kurang bagus dan kamu dianggapnya membantah karena nggak menuruti perkataan orang tua kamu. Betul seperti itu? Iya Kak, jadi gimana ya, aku tuh ya kadang rasa bersalah sih gara-gara aku bilangnya tetap mempertahankan pilihan aku, tapi aku harus cita-citaku emang menjadi desain grafis Kak. Ya aku harus memperjuangkan itu. Ya gimana, sampai aku ngerasa stres, tertekan gara-gara sering aku tuh dibilang, kamu jadi anak masa nggak nurut sama orang tua kamu, udah dibesarin sampai saat ini, udah dikasih fasilitas apapun yang kamu mau,
tapi kamu nurutin perkataan orang tua aja nggak mau, susah gitu. Oke. Boleh saya simpulkan dari hasil konseling kita hari ini tentang permasalahan Dina? Iya, silakan. Jadi saya simpulkan bahwa Dina ini disuruh untuk masuk ke kejuruan perguruan. Namun Dina memiliki minat lain yaitu DKV, dan bahkan dari hasil tes menunjukkan bahwa Dina memiliki bakat di situ. Iya. Setelah Dina mencoba untuk memberi pengertian kepada orang tua Dina, kepada keluarga Dina, ternyata keluarga Dina tidak merespon dengan baik, sehingga Dina sering mengurung diri, Dina merasa stres dan tertekan, dan Dina juga tidak punya teman untuk berbagi cerita. Iya. Terus seperti itu ya Dina? Iya, Kak. Baik. Baik, oke. Saya mengerti permasalahan yang dalam Dina. Mungkin saya tidak bisa paham sepenuhnya, tapi di sini saya mencoba memahami dari perspektif Dina bagaimana. Tapi mungkin Dina, orang tua Dina mungkin belum tahu, belum paham tentang bagaimana keinginan Dina. Apakah Dina mungkin bisa bertahan di jurusan tersebut, apakah nanti kehidupan Dina akan terjamin di kehidupan tersebut. Mungkin ada kekhawatiran yang orang tua Dina rasakan yang Dina sendiri tidak paham. Kekhawatiran itu sumbernya dari mana, karena Dina sudah merasa yakin. Tapi tidak apa-apa, Dina juga tidak salah merasakan seperti itu, karena betul yang tadi Dina katakan bahwa cita-cita memang perlu dikejar dan perlu diperjuangkan, dan saya juga memahami itu ya. Jadi mungkin untuk kedepannya Dina bisa mulai dari memperbaiki komunikasi dengan keluarga Dina dulu, mungkin sering main bareng atau ngobrol santai-santai dulu saja, nggak usah ngobrol ini dulu sebentar. Nanti dia sudah membaik, sudah mulai welcome, Dina mungkin bisa membuka percakapan ini lagi. Tentunya dengan pelan-pelan ya, Mbak Dina bisa coba pelan-pelan saja. Dina mengerti apa yang saya katakan? Iya, saya bisa pahami. Oke. Nanti Dina bisa coba ya ketika pulang ke rumah. Semoga saya harap hubungan Dina dan keluarga Dina dan saudara-saudara Dina yang lain bisa baik, komunikasi lebih baik, dan bisa membicarakan ini lagi tentang cita-cita Dina. Dari saran saya sendiri, mungkin Dina bisa meyakinkan bahwa seperti apa sih nanti ketika kehidupan Dina ketika menjalani perkuliahan di kampus itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kembali. Dan mungkin Dina juga bisa mencari teman untuk berbagi cerita, karena tidak baik untuk memendam cerita masalah sendiri, karena nanti itu akan menumpuk dan membuat Dina lebih tertekan dan jatuh lagi. Oke Dina? Baik Kak, saya akan coba saran dari Kakak. Oke, sesi konseling hari ini selesai. Seperti yang dikatakan pada kontrak awal, konseling bisa dilakukan 3-4 kali. Namun apabila kondisi belum membaik, Dina bisa melanjutkan kontrak dengan memperbaiki kontrak lagi. Nah, untuk sesi hari ini kita cukupkan sekian, nggak apa-apa ya? Cukup atau Dina mau menambahkan? Saya rasa sudah cukup Kak untuk kali ini. Baik, oke, cukup ya berarti. Iya. Saya minta maaf jika ada kesalahan yang saya katakan atau kekurangan selama saya membersama Dina dalam sesi konseling hari ini. Jalan dikat. Udah mau cerita. Ya, makasih Pak. Bentar, aku nanya dulu. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Dina karena Dina sudah peduli dengan diri Dina sendiri, dengan sadar bahwa Dina perlu menyalurkan ini kepada pihak-pihak yang berwenang seperti menjalankan konseling, kepada konselor, karena Dina merasa tertekan. Jadi saya ucapkan terima kasih karena sudah berani datang ke sini untuk harapan Dina agar bisa lebih baik. Iya. Oke, mungkin cukup sekian. Selamat ketemu di sesi berikutnya. Ya Kak, saya juga ucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya, dan juga tadi Kakak kasih masukan buat saya akan coba terapkan Kak. Semoga kondisi saya menjadi lebih baik lagi.
Baik, mari saya antarkan ke depan Dina. Ya. Oke. Hati-hati di jalan ya Dina. Iya, makasih ya Kak.